Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri dengan NIM 2011102413074. Saya dari kelas 3G Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin menjelaskan resum pertemuan modul 17, yaitu tentang gizi lansia. Di gizi lansia ini ada berbagai macam faktor. Yang pertama ada berkurangnya kemampuan mencerna makanan, yang kedua ada berkurangnya indera pengecap, yang ketiga rasa lapar menurun, yang keempat gerak peristaltik usus lemah, yang kelima mudah konstipasi. Di sini juga ada masalah gizi pada lansia. Yang pertama adalah gizi kurang, yang kedua ada gizi lebih, yang ketiga adalah kekurangan vitamin. Di sini juga ada pemantauan status nutrisi. Yang pertama penimbangan berat badan, dan yang kedua adalah evaluasi status kesehatan secara rutin. Di lansia ini, gizi untuk lansia ini ada pencernaan makanannya yang terkhusus untuk lansia. Yang pertama ada konsep pesan gizi seimbang juga diterapkan pada lansia. Yang kedua, memperhatikan pada porsinya untuk tidak terlalu kenyang. Yang ketiga, porsi kecil dengan durasi lebih sering lebih baik untuk lansia. Yang keempat, pada lansia yang memiliki penyakit perlu mengkonsultasikan menu makanan pada ahli gizi. Yang kelima, tekstur makanan menyesuaikan kondisi gizi. Yang keenam, makanan berlemak tinggi kurang baik untuk lansia. Yang ketujuh, buah dan sayuran diutamakan untuk lansia. Nah, di sini juga ada takaran gizinya untuk para lansia, yaitu kebutuhan energi turun 5-10% dari usia sebelumnya, yaitu usia dewasa. Yang kedua ada protein 1 gram per kilo berat badan. Karbohidrat cukup, yaitu 50% saja. Lemak dipastikan berkurang. Yang terakhir ada vitamin dan mineral sama jumlahnya dengan dewasa. Di sini juga ada bahan makanan yang dianjurkan untuk para lansia, yaitu makanan pokok sebagai sumber karbohidrat digunakan sebagai energi, seperti nasi, yaitu beras merah tumbuh, beras putih, dan lain-lain. Seperti jagung, ubi, singkong, sagu, kentang, talas, sukun, bihun, mie, roti gandum, dan havermoon. Nah, di sini juga ada untuk lauk pauknya. Lauk pauk ini sebagai sumber protein, lemak, dan mineral. Yang pertama, sumber makanan dari hewani seperti ikan, dan di ikan ini dianjurkan ikan teri, ikan kembung basah, dan segar. Daging ayam tanpa kulitnya, daging sapi tanpa lemak, telur dan susu rendah lemak lainnya. Juga di sini ada sumber makanan dari nabati, yaitu tempe, tahu, kacang-kacangan, serta olahan lainnya. Yang ketiga ada sayuran yang berwarna seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, labu kuning, labu siam, dan lalapan, dan sayuran segar lainnya. Nah, sayuran ini adalah sumber vitamin dan mineral. Yang keempat ada buah seperti pepaya, pisang, jeruk manis, alpukat, dan apel. Yang kelima ada makanan sumber zat besi seperti hati sapi, hati ayam, daging sapi, sayuran yang berwarna hijau seperti bayam tadi, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, makanan sumber kalsium seperti ikan, sayur hijau, yaitu kayak sawi hijau, daun singkong, daun pakis, ataupun paku, dan lain-lain. Seperti buah, jeruk, pisang, jambu biji, pepaya, alpukat, apel, stroberi, dan buah naga.
Ya, dan yang terakhir diwajibkan untuk meminum air mineral, air putih 8 gelas sehari. Ada juga di sini bahan makanan yang dibatasi untuk para lansia. Yang pertama ada konsumsi gula, garam, dan lemak dalam pengolahan makanan sehari-hari, yaitu dengan anjuran 3-4-3-1-5 L5, yang artinya konsumsi gula maksimum 4 sendok makan atau 50 gram per hari, konsumsi garam maksimum 1 sendok teh atau 2 gram per hari. Yang ketiga, konsumsi lemak maksimum 5 sendok makan minyak sayur, yaitu sama dengan 67 gram per harinya. Yang kedua ada anjuran konsumsi makanan sumber natrium untuk lansia. Makanan yang diawetkan seperti ikan, daging kalengan, minuman berkarbonasi atau bersoda itu adalah bahan makanan yang dibatasi untuk lansia. Nah, di sini juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penyiapan makanan ini. Yang pertama ada konsumsi makanan yang beraneka ragam dan yang bergizi. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung lemak berlebihan seperti gula, garam, dan makanan yang diawetkan. Yang ketiga, banyak konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat ada sayuran dipotongnya lebih kecil, bila perlu dimasak sampai empuk, daging dicincang, buah dihaluskan seperti diparut atau di blender. Yang kelima ada porsi makan kecil dan sering, dianjurkan makanan utama 3 kali dan selingannya 3 kali. Selanjutnya minum air putih atau air mineral minimal 8 gelas untuk memenuhi kebutuhan air agar tidak dehidrasi. Selanjutnya, makan bersama dapat menumbuhkan nafsu makan yang cukup. Dan yang terakhir ada tingkatkan cita rasa makanan dengan menggunakan berbagai bumbu untuk mengurangi penggunaan garam, misalnya bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lada, gula, jeruk nipis, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam resume pertemuan modul 17 ini. Mohon Ibu dapat menerima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.